Bayu. Waalaikumsalam Pak Marsam. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak. Mohon maaf mengganggu. Iya Pak. Kelihatannya kok sibuk sekali Bu Ayu. Waduh iya ini saya sibuk sekali Pak. Memang benar-benar sibuk ini Pak. Sibuk apa Bu kira-kira? Begini Pak Marsam. Ini nanti siang ini nanti saya ada janji dengan teman saya yang bernama Budian. Jadi Budian ini semalam telepon saya, beliau menawarkan kepada saya untuk menyempatkan saya waktu luang. Bu Ayu, apakah Bu Ayu ada waktu luang? Bu Ayu, saya ingin berkonsultasi terkait masalah pembelajaran. Jadi sepertinya Budian ini sedang mengalami problem dalam pembelajarannya Pak. Nah ini kan kebetulan sekali bahwasannya Pak Marsam hadir di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya Pak, saya menawarkan kepada Bapak, apakah Bapak Marsam bersedia untuk menjadi observer saya dan Budian dalam melakukan proses coaching nanti Pak? Oke, baiklah Bu, kalau begitu saya siap selalu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Marsam ya. Ya Bu, sama-sama. Sebelumnya apakah Bu Ayu sudah membuat penilaian observer untuk kegiatan coaching nanti? Oh iya, iya sudah Pak, sudah saya buat. Boleh saya lihat Bu? Ini masih dalam bentuk yang pemikiran saya ya Pak ya. Barangkali Bapak mau menambahkan atau ada yang perlu dibenarkan gitu Pak, monggo. Baik Bu, saya coba lihat dulu ya. Kalau saya baca, ini sudah bagus Bu. Kira-kira dari coaching ini, kompetensi apa yang Bu Ayu kembangkan? Untuk saya yang paling ingin saya kembangkan adalah boleh saya pinjam rubriknya Pak? Ini Pak, tentang pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan saya ingin fokus kepada pertanyaan ini Pak. Pertanyaan berbobot, berfokus supervisi saya ini ingin memfokuskan diri pada pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ayu, terus apakah ada bagian yang lebih spesifik lagi dari kompetensi ini, yaitu pertanyaan berbobot? Jadi dari kompetensi ini nanti Pak, kompetensi coaching ini saya ingin mengikuti alur tirta itu. Siap Bu. Oh iya, untuk penilaian keberhasilan atau ketercapaian dari proses coaching ini seperti apa? Oh jadi proses coaching ini akan berhasil dalam sudut pandang saya apabila Budian terbuka dalam berbicara itu. Jadi Budian mengungkapkan segala permasalahannya, kemudian solusi yang keluar dari Budian sendiri, solusi yang timbul dari Budian sendiri itu mengacu pada delta. Dan tapi kan berfokus pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi solusi itu nanti saya harapkan keluar sendiri dari Budian. Jadi kita tunggu bersama-sama kalau itu sembari nanti kita ada jam lagi setelah ini kita tunggu kedatangan Budian. Nanti saya telepon Bapak ya apabila Budian sudah hadir di tengah-tengah kita ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Kalau saya tinggal dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak Marsam. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ayu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah datang juga ke sini. Ya maaf tadi macet Pak Ayu. Oh alah, iya. Sudah buat janji dengan Pak Marsam. Saya telepon dulu Pak Marsam ya. Oke Bu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Iya, sudah longgar kan Pak? Boleh ke kantor sekarang Pak? Kami tunggu ya. Dia sudah datang ini. Geng. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Bu, on the way orangnya. Jalan ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Budian. Apa kira-kira yang perlu saya bantu Budian? Ini Bu, saya ini ada permasalahan di kelas saya ini. Aduh, pusing saya sama guru saya Bu. Pusing kenapa Budian? Yo memang ngajar, memang penuh dengan masalah ya Budian ya. Kira-kira Budian ceritakan kepusingannya Budian itu seperti apa? Kemandiriannya itu loh Bu, sangat kurang sekali. Ditambah lagi ini orang tuanya, aduh sering ngintip-ngintip di jendela Bu. Saya seperti disupervisi nih
Dan rupanya kemudian ini sering disupervisi oleh wali murid. Wah, betul sekali, pusing saya. Baik, setelah itu kemudian saya tanyakan kemudian untuk itu kemudian datang ke sini tujuan kemudian itu apa? Untuk apa? Saya tuh ingin sharing, ingin curhat, ingin mencari solusi yang terbaik dengan masalah saya ini, Bu. Enaknya itu diapakan biar anak-anak saya itu bisa lebih mandiri dan lebih tanggung jawab, serta orang tuanya itu, Bu, tidak jaga terus di depan kelas. Ya aduh, sumpek saya beneran. Sebenarnya yang Budian ingin harapkan dari situasi kelas itu yang seperti bagaimana sih Budian? Saya itu ini, kelas saya itu mandiri di sini tuh dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri, terus bisa merapikan bukunya sendiri, dan bisa tanggung jawab mengembalikan barang-barang yang sudah mereka pakai kembali ke tempatnya semula. Suasana kelas yang ingin Budian ciptakan itu memang orientasinya benar-benar mandiri, kelas Budian kuasai dengan sepenuhnya, kemudian tanpa campur tangan orang tua. Budian merasa kurang leluasa dalam memimpin pembelajaran ini karena ada orang tua di situ ya Budian. Yes. Apa kira-kira yang ingin Budian munculkan itu untuk mengatasi permasalahan ini Budian? Sebenarnya saya ini ada 3 solusi. Nah, yang pertama itu, Bu, saya ingin melakukan pendekatan dengan murid saya. Pendekatan kepada murid. Seperti apa itu Budian kalau saya boleh tahu? Pendekatan kepada murid saya akan melakukan face to face, akan memotivasi mereka agar lebih mandiri lagi, agar lebih berani di kelas tanpa ada orang tua. Itu. Yang kedua kemudian apa? Yang kedua, saya akan memanfaatkan grup WA. Saya akan memberikan pendekatan kepada wali murid supaya memberikan kepercayaan kepada siswanya, kepada anaknya untuk mandiri. Oke, berarti pendekatan ke orang tuanya dengan cara Bisa melalui grup melakukan WA. media grup WA. Untuk solusi yang ketiga tadi apa Budian? Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Oke, jadi itu jalan terakhir ya. Bagaimana kira-kira pendekatan jenengan ke Bapak Kepala Sekolahnya bagaimana Budian? Saya akan memberi masukan kepada Bapak itu bahwa kalau bisa memberikan penjelasan kepada wali murid agar orang tua itu cukup mengantarkan anaknya itu di depan gerbang saja, dan juga menyarankan agar membuat banner yang berisinya ayah bunda antarkan saya sampai pintu gerbang saja ya, seperti itu. Tiga itu tadi ingin Budian laksanakan ya. Ya, saya sangat setuju sekali dengan 3 itu tadi. Saya berharap sekali semoga rancangan Budian itu tadi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kapan akan Budian ambil langkah actionnya? Action mulai besok. Iya, mulai besok ya. Insya Allah saya akan melakukan action mulai besok, pendekatan dengan anak-anak didik saya. Sepertinya kita butuh supervisi lanjutan ya Budian ya, coaching lanjutan untuk melihat program Budian yang sudah Budian jalankan ini bagaimana gitu. Kita coba seminggu aja dulu. Seminggu ya, ada peningkatan kalender. di jam dan Hari yang sama. Hari yang sama. Kalau hari ini kan saya ada free kosong. Iya. Jadi tidak mau ganggu. ya kebetulan Pak Marsan sebagai supervisor pun free ya di jam ini. Jadi kita sepakati ya Budian ya. sis. 1 minggu ke depan di tempat ini di jam ini. Baik Budian, terima kasih banyak. Saya berharap segala apa yang ingin Budian upayakan, kemudian Budian cita-citakan itu tadi, program-program Budian berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Aduh, saya permisi dulu ya Bu ya. Permisi dulu, enggak main-main dulu ya Budian ya. Kerja jam gitu loh. Baik Budian, terima kasih banyak Ya, Budian. terima kasih. Ya. Terima kasih sudah mempercayakan masalahnya kepada kami Budian. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Budian. Bu Ayu, tadi sudah Bu Ayu laksanakan coaching dengan Bu Dian, dan saya juga mengamati proses coaching yang telah Bu Ayu lakukan. Menurut Bu Ayu, bagaimana penilaian proses coaching yang telah Bu Ayu lakukan? Kalau menurut saya Pak, dari proses coaching yang saya lakukan dengan Budian
Budian. Saya sudah sesuai dengan alur tirta. Saya menggali, saya pertama memancing tujuan, kemudian saya lakukan identifikasi terhadap permasalahan yang sedang Budian hadapi. Kemudian saya juga tidak lupa setelah saya mengidentifikasi, saya menanyakan kepada Budian tentang rencana-rencana yang akan beliau lakukan. Kemudian yang terakhir saya menanyakan tentang komitmen tanggung jawab beliau untuk program yang akan yang beliau sendiri utarakan sebagai jalan keluarnya itu tadi. Oke, baik. Dari proses coaching tadi, apa saja yang telah Bu Ayu lakukan untuk mencapai ketercapaian atau keberhasilan dari Bu Ayu harapkan dari awal sampai proses coaching selesai? Jadi sesuai dengan identifikasi saya yang pertama tadi Pak, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Budian itu sebisa mungkin saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat Budian berpikir secara kritis untuk memecahkan sendiri permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian baik Bu Ayu. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi yang Bu Ayu lakukan. Oh tentu saja Pak, itu sangat saya harapkan Pak. Baik Bu Ayu, dari hasil yang saya catat tadi, yang saya amati tadi terhadap Bu Ayu selama proses coaching dengan Budian, ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching tadi yang kita bahas di awal tadi, yaitu pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, dari yang Bu Ayu sampaikan pada saat pelaksanaan coaching itu berlangsung, saya mengamati sesuai dengan tahapan tirta seperti itu. Dari percakapan itu di awal yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah sampai dengan komitmen tadi. Nah, dari ketiga itu selama proses coaching ada 3: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot itu sudah disampaikan semua. Bahkan dari Bu Dian sendiri itu sudah menyampaikan, kalau tidak salah tadi, 3 solusi dari catatan itu. Solusi yang pertama mungkin pendekatan dengan murid terlebih dahulu, harapannya untuk memberikan motivasi bahwasanya kemandirian itu penting, sehingga kalau bisa orang tua itu tidak ikut serta dalam kegiatan pembelajaran seperti itu yang dilakukan Bu Ayu. Kemudian solusi yang kedua itu memanfaatkan grup wali kelas atau grup wali murid yang sudah ada, yang sudah terbentuk. Nah, pendekatan itu harapannya untuk mendekatkan dengan wali murid, harapannya ya untuk memotivasi siswanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dari ketiga itu sudah nampak Bu, sudah nampak dan bisa fokus. Dan juga tadi sudah disampaikan tidak lanjutnya untuk coaching selanjutnya supaya program itu tersampaikan, berjalan apa tidak melakukan coaching lagi. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Bagaimana pendapat Bu Ayu setelah mendengar pengamatan saya? Jadi dari segala masukan, umpan balik yang Bapak utarakan kepada saya ini tadi, saya rasa memang sudah sesuai Pak, dan menjadikan bahan masukan juga buat saya untuk supervisi kedua nanti. Jadi segala masukan, umpan balik yang telah Bapak berikan ini nanti akan saya jadikan acuan untuk supervisi saya yang sesuai dengan saya sepakati dengan Budian 1 minggu ke depan Pak. Oke, baik kalau begitu Bu. Secara keseluruhan proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan sesuai dengan rubrik yang telah Bu Ayu buat, juga akan digunakan untuk mengembangkan kompetensi, sehingga kedepannya coaching yang Ibu lakukan terhadap Bu Dian tadi semoga semakin baik. Baik, amin amin. Terima kasih Pak Marsam Ya, atas sama-sama, Bu. waktunya, atas kesediaannya untuk menjadi supervisor kami. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih banyak ya Pak ya.